Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Fazira Nur Anissa dan rekan saya, Putri Rahma Fadilah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian dari pelatihan itu sendiri, di mana menurut Rosalena dan Dewi, 2017, 108. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang disusun secara terarah untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu. Sebagian besar kegiatan pelatihan juga bertujuan untuk memperbaiki proses kerja atau teknik dalam menyelesaikan tugas tertentu secara lebih efektif. Kemudian, dan adapun tujuan pelatihan. Salah satu tujuan dari program pelatihan perlu diadakan adalah adanya kesenjangan kemampuan antar karyawan yang tidak merata, di mana persoalan ini dapat menghambat kinerja perusahaan sehingga perlu diadakan pelatihan kepada karyawan yang kemampuan kerjanya rendah atau tidak standar agar mereka dapat melakukan upgrade skill. Adapun tujuan pelatihan menurut Sikula dalam Priansar 2018 menyatakan bahwa tujuan pelatihan adalah: pertama, produktivitas dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku. Kedua, kualitas penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas pegawai, namun diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Ketiga, perencanaan tenaga kerja pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kelima, kompensasi tidak langsung pemberian kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah dicapai. Keenam, keselamatan dan kesehatan langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi sehingga akan menciptakan suasana kerja yang tenang, aman, dan adanya stabilitas pada sikap mental mereka. Ketujuh, pencegahan kadaluarsa pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreativitas pegawai. Artinya, kemampuan yang oleh pegawai dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kedelapan, perkembangan pribadi memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai termasuk meningkatkan perkembangan pribadinya. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan. 1. Skill training, pelatihan keahlian SDM. Ini merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. 2. Retraining, pelatihan ulang, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. 3. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. 4. Team training, pelatihan tim ini dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Language training, pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. 6. Teknologi training, pelatihan teknologi. Berhubungan dengan kemajuan teknologi dan informasi tersebut, maka organisasi harus mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia secara maksimal agar terus sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang ada. Bagaimanapun canggihnya peralatan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan tidak berarti tanpa adanya manusia yang menjadi karyawan dalam mengoperasikannya. 7. Creativity training, pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Kemudian, adapun teknik pelatihan SDM. 1. Metode di luar pekerjaan, off the job site. Metode ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya. 2. Metode di dalam pekerjaan, on the job site. Metode pelatihan ini berbentuk penugasan pekerja baru,
yang dibimbing oleh pegawai yang berpengalaman atau senior. Pekerja yang senior yang bertugas membimbing pekerja baru yang diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan secara jelas. Selanjutnya, proses tahapan pelatihan SDM. Ini adalah proses penting dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan, serta dalam memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka. Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan SDM, yaitu A. Pembiayaan. Pelatihan seringkali memerlukan anggaran yang signifikan untuk biaya instruktur, materi, atau teknologi yang dibutuhkan. B. Waktu. Karyawan seringkali sibuk dengan tuntutan pekerjaan sehari-hari, yang membuat sulit untuk menemukan waktu untuk pelatihan tambahan. C. Ketersediaan sumber daya internal. Beberapa organisasi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya internal yang dapat menyampaikan pelatihan, seperti instruktur yang berkualitas atau personel SDM yang terlatih. D. Relevansi dan efektivitas. Penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan bisnis dan efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. E. Perubahan teknologi. Dengan cepatnya perubahan dalam teknologi dan cara kerja, organisasi perlu memastikan bahwa pelatihan SDM tetap relevan dengan tren dan perkembangan terbaru. F. Evaluasi dan pengukuran. Mengukur efektivitas pelatihan dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja karyawan dan organisasi adalah langkah penting dalam siklus pelatihan SDM. G. Keterlibatan karyawan. Karyawan mungkin tidak selalu merasa termotivasi atau tertarik untuk mengikuti pelatihan tertentu, yang dapat mengurangi efektivitas pelatihan. H. Kepatuhan dan etika. Organisasi perlu memastikan bahwa pelatihan mereka mematuhi standar etika dan hukum, serta menghormati kebutuhan privasi dan keamanan informasi karyawan. Jadi kesimpulan dari materi pelatihan ini ialah, pelatihan yang efektif meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Pelatihan yang baik membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Dengan pelatihan yang sistematis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Pelatihan SDM harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelatihan karyawan dan tujuan organisasi. Pemilihan metode pelatihan yang tepat juga penting untuk memastikan efektivitas pelatihan. Pelatihan yang baik harus berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan tetap kompeten dan up-to-date dengan perkembangan terbaru.